Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan Sebastian dan kali ini kita akan lanjutin materi kita mengenai embedded system, mengenai Internet of Things secara komponen. Nah, kalau kita bicara mengenai Internet of Things komponen, ya pastinya Internet of Things itu kan suatu produk gitu ya. Otomatis produk itu ada komponen-komponen utamanya gitu. Nah, setiap komponen-komponen ini pun mereka akan bekerja sama, ada koneksinya, ada komunikasi antara setiap komponen-komponennya. Nah, kalau kita ngomongin dalam IoT, ada 4 komponen utama atau 4 fundamental IoT components. Yang pertama itu adalah sensor. Nah, sensor di sini tujuannya itu apa gitu kan? Sensor dan device ini tujuannya itu untuk collecting data. Kita ketahui kita sekarang sudah di era big data, datanya cukup banyak, kita butuh semua diproses secara real time. Otomatis sensor ini akan melakukan capturing atau collecting datanya itu per menit, bahkan bisa juga per second. Ya, sesuai dengan kebutuhannya juga gitu. Selanjutnya kita masuk ke fundamental kedua, komponennya itu adalah connectivity. Karena kita ngomongin IoT, itu kan kita bakal menghubungkan antara sensor dengan si user melalui si jaringannya, atau bisa kita katakan dengan internet gitu. Nah, tujuan dari si connectivity ini apa? Tujuan dari connectivity ini adalah untuk melakukan komunikasi. Ya, jadi kita ada di device-nya, kita komunikasikan melalui misalkan dari jaringan internet, misalkan dari satelit, kemudian juga wifi, bluetooth, dan macam-macam lainnya juga. Dan kita ketahui sekarang kita juga sudah disupport dengan teknologi source-nya nggak perlu besar-besar gitu. Kita bisa pakai low power wide area network juga gitu. Jadi kita bisa katakan connectivity saat ini sudah luar biasa, sangat mudah gitu kita dapat untuk kita capai. Nah, selanjutnya juga kita ke data processing. Nah, setelah kita udah dapetin datanya, kita sudah tahu nih jaringan seperti apa gitu kan, kita akan proses datanya. Nah, proses data saat ini lebih banyak menggunakan namanya cloud computing. Karena kita ketahui saat ini cloud itu sudah masuk ke teknologi kita. Dan memang banyak orang dan banyak industri pun sudah menggunakan namanya cloud computing. Yang kita ketahui cloud computing saat ini yang paling terkenal adalah AWS atau dari AWS, sebutan dari Amazon-nya. Jadi AWS merupakan salah satu cloud computing yang kerap kali digunakan oleh beberapa orang atau industri. Karena proses penggunaannya mudah, kemudian kita proses untuk penyimpanan data, kita proses datanya juga sangat efisien dan efektif. Lalu yang terakhir komponen utamanya adalah user interface. Nah, di user interface di sini kita akan bikin sedemikian rupa informasi yang sudah kita proses bisa kita deliver ke si usernya atau si pengguna. Nah, tujuannya apa? Biar si user atau pengguna ini tahu gitu loh. Apa sih hasil dari proses data yang tadi sudah dikoleksi oleh dari sensor tersebut, kemudian sudah dianalisa, sudah diproses, hasilnya seperti apa. Nah, biasanya di dalam user interface ini akan ditampilkan beberapa alerting message atau kita sebut dengan alarm. Nah, tujuannya apa? Biar kita tahu nih, kita bisa ternotif, oh misalkan ada kendala di sini atau dapat suatu result apa. Nah, itu biasanya akan digunakan alarm tersebut atau notifikasi tersebut untuk si user memperdalam informasi yang mereka terima dari penggunaan sensor atau devices tersebut gitu. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh teman-teman. Ini adalah contoh IoT dashboard. Di sini mereka membuat namanya itu adalah parrot drone gitu ya. Jadi mereka bisa tahu sensor yang digunakan itu seberapa banyak, kemudian energi yang sudah mereka gunakan sebanyak apa gitu kan. Device yang connect dengan drone-nya mereka itu ada berapa banyak, dan juga kalau misalkan ada hujan atau kondisi tertentu, mereka bisa melakukan pendataan di sana dengan tujuan, oh kita tahu nih next-nya itu strateginya mesti seperti apa, atau kita juga bisa membangun strategi baru, atau kita mencoba untuk bikin produk baru atau terobosan baru, kita bisa mendapatkan dari data-data tersebut, kemudian kita buat suatu konsep baru gitu untuk produk IoT juga. Jadi bisa dibilang IoT dashboard ini sangat menarik, ya kan? Tampilannya juga bisa dilihat sangat user interface, ya kan? Ada penggunaan gambar, warna, dan lain-lainnya yang membuat kita juga sebagai user juga tertarik untuk menggunakan namanya IoT dashboard. Sekian untuk modul kali ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di modul selanjutnya.